Perkenalkan, nama saya Maria Hartesia Mala dengan NIM 2023-610-362. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores. Saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor pembentuk tanah. 1. Iklim. Iklim mempengaruhi pembentukan tanah melalui suhu dan curah hujan. Suhu mempengaruhi pelapukan bahan induk, dan semakin tinggi suhunya, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat. Curah hujan mempengaruhi kekuatan erosi dan penyucian tanah. Dan penyucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam. 2. Topografi. Topografi atau letak daratan adalah kecuraman relatif dari sebuah lereng, arah lereng, dan sistem pengairan atau drainase. Daerah dengan topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis karena tererosi, sedangkan daerah yang datar lapisan tanahnya tebal karena terjadi proses sedimentasi. Posisi bahan induk atau tanah selama pedogenesis mempengaruhi siklus hidrologi, transpirasi, dan proses sejenis lainnya. 3. Organisme. Organisme termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan mempengaruhi pembentukan tanah melalui proses pelapukan, penguburan profil tanah, dan produksi humus. Vegetasi berbeda mempengaruhi kandungan organik tanah dan teksturnya. 4. Waktu. Semakin berjalannya waktu, tanah akan menjadi semakin tua dan proses pelapukan bahan induk akan berlanjut. Tanah akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan iklim, topografi, dan organisme. 5. Faktor induk tanah adalah bahan induk yang terdiri atas batuan vulkanik, batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorfosis. Bahan induk tanah akan hancur menjadi bahan induk, mengalami pelapukan sampai menjadi tanah. Hubungan iklim dan waktu bekerja bersamaan dalam mempengaruhi kecepatan pelapukan batuan dan proses pengendapan yang kemudian menentukan sifat-sifat tanah seperti kandungan zat organik, pH, dan kesuburan. Hubungan antara faktor waktu, organisme, dan induk tanah dalam proses pembentukan tanah sebagai berikut. 1. Bahan induk. Bahan induk atau bahan utama pembentukan tanah berupa batuan, mineral, abu vulkanik, dan bahan organik. Bahan induk mempengaruhi pembentukan tanah melalui komposisi, mineralogi, tekstur, dan stratifikasi. Lapisannya, misalnya batuan balastik, akan menghasilkan tanah yang lempung, sedangkan batuan promognesian akan menghasilkan tanah berwarna hitam. 2. Organisme. Organisme termaksud bakteri, tumbuhan, dan hewan dapat membantu proses pelapukan, terutama organik. Membantu proses pembentukan humus, di mana tumbuhan akan menghasilkan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk ke permukaan tanah. Daun dan ranting tersebut akan membusuk akibat dari mikroorganisme yang terdapat dalam tanah, membentuk tanah yang humus. Sifat-sifat tanah dipengaruhi oleh jenis vegetasi. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah berwarna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena memiliki kandungan bahan organik. 3. Waktu. Waktu adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah melalui proses pelapukan bahan induk, akumulasi material organik dan mineral, serta pengubahan sifat-sifat tanah. Waktu juga berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk, akumulasi material organik, dan pengubahan sifat-sifat tanah. Hubungan antara iklim, topografi, organisme, dan induk tanah mempengaruhi pembentukan tanah. Iklim, topografi, organisme, dan induk tanah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Iklim termaksud suhu dan curah hujan yang mempengaruhi pelapukan bahan induk dan kekuatan erosi dan penyucian tanah. Topografi sebagai bentuk permukaan suatu tempat menyebabkan perbedaan ketebalan lapisan tanah dan mempengaruhi kuantitas air yang bisa diserap beserta kemampuan untuk mempertahankan air di dalam tanah. Organisme seperti bakteri, tumbuhan, dan hewan dapat menyebabkan pelapukan biologis dan membantu proses pembentukan humus. Induk tanah yang terdiri dari batuan vulkanik, batuan sedimen,
batuan beku dan batuan metamorf akan hancur menjadi bahan induk dan mengalami pelapukan sampai menjadi tanah. Semakin berjalannya waktu, tanah akan menjadi semakin tua dan faktor-faktor ini bersama menghasilkan tanah yang berbeda-beda sesuai dengan jenis vegetasi, sistem pengairan, dan lain-lain.